Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi analisis jalur. Untuk mendalami mengenai analisis jalur, berikut ini ada sebuah ilustrasi. Seorang ahli psikologi merasa tertarik untuk mengungkapkan hubungan antar pengaruh kompensasi, budaya organisasi terhadap motivasi kerja, dan dampak selanjutnya terhadap kinerja pegawai dalam instansi tertentu. Sehingga, dalam ilustrasi tersebut muncul dua pertanyaan. Yang pertama, berapa besar pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja? Yang kedua, berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung kompensasi dan budaya organisasi terhadap variabel kinerja pegawai? Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah X1 sebagai kompensasi, X2 sebagai budaya organisasi, X3 sebagai motivasi kerja, dan Y sebagai kinerja pegawai. Jika kita menggambarkan permasalahan ini dalam suatu diagram jalur, mungkinkah analisis regresi dapat digunakan? Nah, sekarang kita lihat. Jika kita menjawab pertanyaan tersebut dengan analisis regresi, maka akan terdapat dua variabel bebas, yaitu variabel X1 dan X2. Dan satu variabel terikat, yaitu variabel Y atau kinerja pegawai. Kompensasi dan budaya organisasi berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Karena X1 dan X2 merupakan variabel bebas, maka hubungan keduanya adalah hubungan korelasi. Sedangkan X1 dan X2 terhadap Y merupakan hubungan pengaruh. Sekarang di mana ada X3? Ternyata X3 merupakan variabel mediasi, sehingga tidak mungkin kita menggunakan analisis regresi. Jadi, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, kita harus menggunakan analisis jalur. Sehingga akan terdapat pengaruh tidak langsung dari X1 dan X2 terhadap Y melalui X3. Dari kelima variabel ini, yang merupakan variabel eksogen adalah variabel X1 dan X2, dan variabel endogen adalah X3 dan Y. Nah, dalam setiap model selalu ada yang namanya error atau kesalahan, atau biasa juga disebut sebagai residual. Dalam model ini, error terdapat pada setiap variabel endogen. Ada E1 sebagai error untuk X3 dan E2 sebagai error untuk variabel Y. Untuk melihat besar koefisien jalur, berikut ini gambarannya. Hubungan antara X1 dan X2 adalah korelasi, besarnya yaitu R X1 X2. Dan hubungan antara variabel endogen dan eksogen disimbolkan dengan P, sehingga hubungan antara X1 terhadap X3 adalah P X3 X1. Begitu juga untuk koefisien-koefisien jalur yang lainnya. Diagram jalur ini dapat dikonversi dalam bentuk persamaan menjadi seperti berikut. Terdapat dua persamaan karena terdapat dua variabel endogen. Pada persamaan pertama, variabel X3 motivasi kerja sebagai variabel endogen, dipengaruhi oleh dua variabel eksogen, yaitu X1 kompensasi dan X2 budaya organisasi. Px3 X1 merupakan koefisien jalur dari X1 menuju X3. Dan Px3 X2 merupakan koefisien jalur dari X2 menuju X3. Dan E1 adalah error bagi persamaan pertama. Persamaan yang kedua, Y, kinerja pegawai merupakan variabel endogen, dipengaruhi oleh X1, kompensasi, dan X2, budaya organisasi, dan X3 motivasi kerja, di mana koefisien jalur untuk X1 adalah PYX1 dan koefisien jalur untuk X2 PYX2 dan koefisien jalur untuk X3 PYX3. Error dari persamaan kedua adalah E2.
Koefisien jalur menunjukkan pengaruh langsung dari variabel yang ditentukan sebagai penyebab terhadap variabel yang ditentukan sebagai akibat. Simbol yang biasa digunakan untuk menotasikan koefisien jalur adalah PIJ, di mana I menunjukkan akibat dan J menunjukkan penyebab. Nah, seperti ini misalnya pengaruh langsung adalah PIJ. Dalam diagram jalur ini, misalkan XJ berpengaruh terhadap XI. Berarti pengaruh langsung XJ terhadap XI adalah PXI XJ. Begitu juga ketika XJ berpengaruh langsung terhadap Y. Besar koefisien jalurnya PY XJ. Dan koefisien jalur bagi XI terhadap Y adalah PY XI. Selanjutnya adalah pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung merupakan perkalian antara koefisien variabel bebas terhadap variabel antara dan variabel antara terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah gambarannya. Pengaruh tidak langsung merupakan perkalian dari koefisien PXI XJ dikali PY XI. Selanjutnya adalah pengaruh total. Besarnya pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa besar pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap motivasi kerja? Berdasarkan diagram jalur yang telah kita buat, besarnya pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja adalah PX1X3. Dan besarnya budaya organisasi terhadap motivasi kerja adalah PX2, X3. Lalu, selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang kedua. Berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung kompensasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai? Berikut ini adalah jawabannya. Pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja adalah PX1Y. Besarnya pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja adalah PX2Y. Besarnya pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja melalui variabel motivasi kerja adalah PX1Y dikali PX3Y. Dan besarnya pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja melalui variabel motivasi kerja adalah PX2Y dikali PX3Y. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.